Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Johari Puspa Indah dari Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, konsep dasar, dan ruang lingkup geologi. Sekarang, mari kita mulai dengan pengertian geologi. Geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi, yaitu dari komposisi, struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Dan orang yang mempelajari geologi disebut dengan geolog. Selanjutnya, yaitu konsep dasar geologi. Yang pertama yaitu hukum uniformitarianisme. Hukum ini dikenal dengan semboyan present is the key of the past, yang artinya peristiwa masa lalu terjadi juga pada masa sekarang dan masa yang akan datang, hanya berbeda intensitasnya. Yang kedua, hukum superposisi. Lapisan batuan yang terletak di bawah umurnya relatif lebih tua dibanding dengan lapisan di atasnya yang lebih muda dan belum mengalami deformasi. Yang ketiga, hukum original horizontality. Pada awal proses sedimentasi, sebelum terkena gaya atau perubahan, sedimen akan terendapkan secara horizontal. Sehingga, jika dijumpai batuan sedimen dengan kedudukan lapisan miring, maka batuan tersebut sudah mengalami deformasi. Keempat, hukum lateral continuity. Batuan sedimen diendapkan menerus secara mendatar dan akan menipis atau menghilang pada batas pengendapannya. Lapisan sedimen tidak akan mungkin terpotong secara tiba-tiba dan berubah menjadi batuan lain dalam keadaan normal. Pada dasarnya, hasil suatu pengendapan, yakni bidang perlapisan, akan menerus walau tidak kasat mata. Kelima, hukum cross-cutting relationship. Batuan yang menerobos atau memotong lapisan akan berumur lebih muda daripada batuan yang diterobos atau dipotong. Biasanya, batuan yang menerobos adalah batuan beku, dan batuan yang diterobos adalah batuan sedimen. Keenam, hukum inklusi. Batuan yang memasuki atau menginklusi umurnya lebih tua daripada batuan yang dimasuki atau diinklusi. Ketujuh, hukum faunal succession. Fosil yang terbentuk di suatu lapisan tertentu akan berbeda dengan lapisan lainnya. Artinya, fosil yang berada di lapisan atas pasti berbeda dengan fosil yang berada di lapisan bawah. Karena semakin dalam suatu fosil, maka akan semakin tua umur fosil tersebut. Dan yang kedelapan, hukum unconformity. Unconformity adalah hubungan antara satu lapisan batuan dengan lapisan batuan lainnya, dilihat dari batas atas atau batas bawah yang tidak kontinu atau tidak menerus, yang disebabkan oleh adanya rumpang waktu pengendapan. Unconformity dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu disconformity. Disconformity, ketidakselarasannya dipisahkan oleh bidang erosi. Fenomena ini terjadi karena sedimentasi terhenti beberapa waktu dan mengakibatkan lapisan paling atas tererosi, sehingga menimbulkan lapisan kasar atau lapisan yang tidak rata. Kedua, paraconformity. Dalam paraconformity ini, sulit untuk melihat batas ketidakselarasannya. Tetapi, ada cara untuk membedakannya, yaitu dilihat dari kandungan fosil. Karena setiap sedimen memiliki umur yang berbeda, dan fosil yang terkubur di dalamnya pun pasti berbeda jenisnya. Ketiga, nonconformity. Nonconformity, ketidakselarasannya berhubungan antara satu lapis batuan atau sekelompok batuan dengan batuan beku atau batuan metamorf. Biasanya, sekelompok batuan ini adalah batuan sedimen. Dan yang keempat atau yang terakhir, angular unconformity. Angular unconformity ini ketidakselarasannya menyudut. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai ruang lingkup geologi. Yang pertama yaitu atmosfer.
Bumi dikelilingi oleh tudung gas yang memberi kehidupan. Tudung gas inilah yang disebut dengan atmosfer. Jika dibandingkan dengan ketebalan kerak bumi, sekitar 6.400 km, atmosfer jauh lebih tipis, yaitu hanya 5,6 km di atas permukaan bumi dan hanya sampai kedalaman 16 km di bawah permukaan bumi. Namun, di samping dimensinya yang sederhana, selimut tipis tersebut tetap merupakan elemen penting di planet bumi. Atmosfer bukan hanya menyediakan udara untuk dihirup oleh makhluk hidup, namun juga mampu melindungi kita dari paparan sinar radiasi ultraviolet dari matahari. Pertukaran energi secara kontinu terjadi antara atmosfer dengan permukaan bumi, menghasilkan sesuatu yang kita sebut dengan cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim bumi dari sejak awal terbentuk hingga sekarang berkontribusi dalam pembentukan bentang alam dan sumber daya geologi. Sehingga atmosfer berperan penting dalam proses geologi yang telah dan sedang berlangsung di bumi. Yang kedua yaitu hidrosfer. Bumi dijuluki sebagai planet biru. Hal ini karena 71% permukaan bumi diselimuti oleh air dengan kedalaman rata-rata 3,8 km. 97% dari air yang ada di bumi merupakan air permukaan. Hidrosfer adalah massa air yang dinamis dan bergerak secara kontinu melalui sebuah siklus. Siklus yang dimaksud adalah siklus hidrologi, yang terdiri dari evaporasi air permukaan ke atmosfer, presipitasi air ke daratan, dan kemudian mengalir kembali sebagai air permukaan yang bermuara di laut. Daur hidrologi ini turut berkontribusi dalam membentuk bentang alam bumi ini. Selain air laut, hidrosfer juga terdiri dari air tawar yang berada di aliran sungai, danau, gletser, dan air tanah. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak air laut, namun keberadaan air tawar sangat penting. Oleh sebab itu, usaha pencarian sumber daya air bersih terus dilakukan hingga sekarang, termasuk oleh ahli geologi, khususnya hidrogeologi. Yang ketiga yaitu geosfer. Bagian di dasar atmosfer dan samudra adalah lapisan kerak bumi. Bagian padat itulah yang disebut sebagai geosfer. Geosfer membentang dari permukaan hingga ke inti bumi pada kedalaman 6.400 km. Sehingga geosfer merupakan lingkup yang paling besar yang ada di bumi jika dibandingkan dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kebanyakan penelitian mengenai geosfer difokuskan pada kenampakan di permukaan yang mudah untuk diakses. Setiap kenampakan di permukaan mempresentasikan kondisi di bawah permukaan yang bersifat dinamis. Dengan meneliti kenampakan dari lapisan geosfer yang berada di permukaan, dapat diketahui petunjuk mengenai proses geologi yang telah terjadi sewaktu bumi ini sedang terbentuk. Lapisan-lapisan geosfer dan proses yang sedang berlangsung di dalamnya akan banyak dipelajari oleh para ahli geologi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer merupakan lapisan tempat tinggal manusia atau makhluk hidup. Bumi tersusun oleh berbagai macam unsur yang saling terintegrasi dan tidak hanya didominasi oleh batuan, air, atau udara saja. Interaksi antar unsur tersebut terus berlangsung, seperti kontak air dengan batuan, batuan dengan udara, dan air dengan udara. Lebih lanjut, biosfer sebagai keseluruhan bentuk kehidupan di bumi tersebar pada ketiga realms tersebut yang terintegrasi secara serata. Oleh sebab itu, ruang lingkup ilmu geologi terdiri dari 4 lingkup utama, yaitu hidrosfer, atmosfer, dan geosfer. Ketiga lingkup ini kemudian membentuk suatu lingkup sebagai keseluruhan keberadaan makhluk hidup yang disebut dengan biosfer. Akhirnya kita sampai kepada materi yang terakhir yaitu cabang ilmu geologi. Yang pertama yaitu ada geomorfologi
yang kedua kristalografi dan mineralogi, yang ketiga ada petrologi, yang keempat ada mineral optik dan petrografi, yang kelima paleontologi, yang keenam sedimentologi, yang ketujuh stratigrafi, yang kedelapan geologi struktur, yang kesembilan geologi terapan, yang kesepuluh geologi teknik, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.